Perang Dunia Kedua, tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang Dunia II adalah konflik global terbesar dalam sejarah umat manusia. Lebih dari 100 juta orang dari 30 negara ikut berperang. Teknologi militer berkembang pesat, dari tank, pesawat hingga bom atom. Holocaust menjadi simbol kekejaman perang yang membunuh jutaan orang Yahudi. Perang berakhir dengan kekalahan Jerman dan Jepang tahun 1945. Dampaknya masih terasa hingga kini dalam geopolitik dunia. Perang Dunia ke-1, 1914 sampai tahun 1918. Perang Dunia I adalah konflik besar pertama dengan teknologi modern, dipicu oleh pembunuhan Archduke Ferdinand. Eropa terbagi dalam dua blok aliansi. Perang parit dan senjata kimia membuat jutaan tentara tewas. Kondisi di garis depan sangat mengerikan dan penuh penderitaan. Akhirnya perang selesai dengan Perjanjian Versailles. Namun dampaknya justru melahirkan ketegangan baru menuju Perang Dunia II. Perang Napoleon, 1803 sampai tahun 1815. Napoleon Bonaparte menaklukkan hampir seluruh Eropa dalam waktu singkat. Ia dikenal sebagai jenius militer dan reformis hukum. Perang ini membuat jutaan orang kehilangan nyawa akibat invasi dan perlawanan. Invasi ke Rusia menjadi bencana besar dan titik balik kekalahannya. Napoleon akhirnya dikalahkan di Waterloo. Perang ini mengubah tatanan Eropa dan menginspirasi banyak revolusi di dunia. Perang Saudara Amerika, tahun 1861 sampai tahun 1865. Perang ini terjadi antara negara bagian utara Union dan selatan Konfederasi. Isu utama adalah perbudakan dan hak negara bagian. Pertempuran Gettysburg menjadi salah satu yang paling berdarah. Abraham Lincoln menghapus perbudakan lewat proklamasi emansipasi. Perang ini menewaskan lebih dari 600 dan 0 orang. Amerika akhirnya bersatu kembali sebagai negara federal. Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Perang ini diawali dengan invasi Jepang ke Manchuria. Salah satu tragedi terburuk adalah pembantaian Nanjing. Jepang ingin menguasai Asia Timur secara brutal. Rakyat Tiongkok melawan dengan semangat nasionalisme. Perang ini kemudian bergabung dengan Perang Dunia II. Trauma konflik ini masih terasa di antara dua negara. Perang Korea, tahun 1950 sampai tahun 1953. Perang Korea adalah konflik ideologi antara komunisme dan kapitalisme. Korea Utara menyerbu Korea Selatan dan perang pun meletus. Amerika dan PBB membantu Selatan, sementara Tiongkok membantu Utara. Pertempuran terjadi di berbagai kota dan dataran salju. Akhirnya, gencatan senjata disepakati di paralel 38. Sampai hari ini, Korea masih terpecah dan tegang. Perang Vietnam, tahun 1955 sampai tahun 1975. Perang ini berlangsung sangat lama dan melelahkan. AS turun tangan untuk membendung pengaruh komunisme dari Vietnam Utara. Gerilyawan Vietcong sangat tangguh dan menguasai Medan. Pemboman besar-besaran merusak banyak kota dan desa. Gerakan anti-perang di AS pun berkembang pesat. Akhirnya, Vietnam bersatu sebagai negara komunis. Perang 30 tahun, tahun 1618 sampai tahun 1648.
Perang ini dimulai sebagai konflik agama di Jerman, namun kemudian menjadi perang kekuasaan antar negara Eropa. Kota-kota dibakar dan jutaan orang mati. Kelaparan dan wabah meluas karena kehancuran ekonomi. Perjanjian Westphalen mengakhiri perang ini. Perjanjian itu mengubah prinsip-prinsip negara berdaulat modern. Perang Peloponnesia 431 sampai 404 sebelum Masehi. Perang antara Athena dan Sparta ini mengguncang Yunani selama 30 tahun. Kedua negara memperebutkan dominasi politik dan militer. Perang berlangsung di darat dan laut. Kehancuran meluas hingga ke kota-kota kecil. Sparta menang, tapi tak mampu menyatukan Yunani. Yunani akhirnya menjadi lemah dan mudah ditaklukkan Makedonia. Perang Salib 1095 sampai tahun 1291. Perang Salib adalah serangkaian kampanye Kristen merebut Yerusalem dari Muslim. Paus Urbanus II menyerukan perang suci. Ribuan ksatria, petani, dan anak-anak ikut berangkat. Pertempuran berlangsung brutal di Tanah Suci. Meski gagal, Perang Salib membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Dampaknya terasa dalam hubungan Timur Barat hingga kini. Perang Mongol 1206 sampai tahun 1368. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran darat terbesar dalam sejarah. Genghis Khan menaklukkan banyak kerajaan dari Tiongkok hingga Eropa Timur. Taktik militer mereka sangat efektif dan menakutkan. Kota-kota besar dibakar dalam waktu singkat. Tapi Mongol juga membuka perdagangan jalur sutra. Kekaisaran ini akhirnya pecah menjadi beberapa kerajaan. Invasi Alexander Agung 334 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander adalah penakluk muda dari Makedonia. Ia menaklukkan Persia, Mesir, hingga India. Ia dikenal karena strategi militer dan kepemimpinannya. Di setiap kota ia mendirikan Alexandria dan menyebarkan budaya Yunani. Setelah kematiannya, wilayahnya terpecah. Tapi warisan Helenistik tetap menyebar selama berabad-abad. Perang Iran-Irak tahun 1980 sampai tahun 1988. Perang ini dimulai oleh invasi Irak ke wilayah perbatasan Iran. Kedua negara berperang selama 8 tahun tanpa kemenangan jelas. Penggunaan senjata kimia menjadi sorotan internasional. Ekonomi kedua negara hancur akibat perang panjang. Korban jiwa mencapai lebih dari 1 juta orang. Konflik ini memperburuk ketegangan Timur Tengah hingga kini. Perang Balkan tahun 1991 sampai tahun 2001. Perang ini pecah akibat runtuhnya Yugoslavia. Negara-negara Balkan saling bertempur karena etnis dan agama. Genosida Srebrenica menjadi tragedi kemanusiaan terbesar di Eropa modern. NATO akhirnya ikut campur dalam penyelesaian konflik. Perang ini meninggalkan luka mendalam di wilayah Balkan. Saat ini beberapa negara telah merdeka, tapi ketegangan masih ada. Perang Afghanistan tahun 2001 sampai tahun 2021. Perang ini dimulai setelah serangan 9/11 oleh Al-Qaeda. IS menyerang Taliban yang melindungi teroris. Perang berlangsung selama 20 tahun tanpa hasil jelas. Ribuan tentara dan warga sipil tewas. Pada tahun 2021,
Taliban kembali berkuasa setelah aks mundur. Perang ini menimbulkan perdebatan besar tentang intervensi luar negeri. Perang Ethiopia Tigray tahun 2020. Konflik ini pecah antara pemerintah Ethiopia dan pasukan Tigray. Ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi. Kota dan desa di wilayah utara Ethiopia hancur. Komunikasi dan akses bantuan sangat terbatas. Genosida dan kejahatan perang dituduhkan ke kedua pihak. Perang ini jadi krisis kemanusiaan besar di Afrika Timur. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya.